Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Nini Jatmiko yang akan memandu event hari ini. Berka Live Webinar dengan tema Zero Trust Keeping Secure in the Traditional World. Acara ini terselenggara berkat dukungan prinsipal kami, Gigamon, dan partner kami dari MTech. Dan pagi hari ini telah hadir para pembicara yaitu Ibu Finansia Nurhana selaku CME Sales Director PT Berkah Hardaya Perkasa, Bapak Dani Cheng, Sales Engineer Gigamon yang menggantikan Bapak Yusuf Drahma, Regional Sales Director Gigamon yang saat ini sedang sakit. Kita doakan ya semoga Bapak Yusuf Drahma segera sembuh dan kembali pulih seperti sedia kala. Oke, hadir pula rekan-rekan dari tim panelis, sales, pre-sales, product manager, dan marketing dari Gigamon, MTech, dan juga BRK. Sebelum memasuki sesi presentasi, kami informasikan bila Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung ketik di kolom Q&A, nanti presenter atau panelis akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan akan ada 2 kali lucky draw berhadiah, jadi jangan kemana-mana ya. Saksikan terus acara kami. Oke. Tidak berlama-lama, kita berikan kesempatan kepada Ibu Finansia Nurhana selaku CME Sales Director PT Berkah Hardaya Perkasa untuk memberikan welcome speech-nya. Kepada Ibu Hana, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Saya ucapkan salam sehat selalu untuk semuanya. Perkenalkan, saya dengan Hana. Saya mewakili rekan-rekan PT Berkah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk dapat hadir di acara Berkah Live Webinar dengan topik Zero Trust Keeping Secure in the Transitional World. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Gigamon, Bapak Dani Cheng dan Ibu Jessica, dan juga dari MTech, dan juga kepada semua rekan-rekan BRK yang telah mendukung terlaksananya acara webinar pada hari ini. Seperti kita ketahui, bahwa pandemi corona sekarang ini sedang melanda dunia ya. Kondisi seperti ini tentu saja akan memberikan dampak yang besar bagi semua sektor, baik itu terhadap organisasi atau perusahaan-perusahaan, dan bahkan kita pun mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi yang kita sebut dengan era new normal. Era di mana terjadi perubahan masif dan cepat, baik dari prosedur bisnis atau model bisnis dari yang tadinya tradisional, konvensional menjadi online. Perubahan pola kerja, model kerja yang baru, di mana kita semua karyawan ya sekarang memiliki fleksibilitas bekerja ya baik WFO atau WFH. Biasa kita sebut dengan hybrid workspace atau dynamic work environment ya. Nah, kondisi new normal ini tentu saja menghadapi new challenge, yang mana new challenge ini pasti akan mendorong percepatan digital transformasi dan penerapan teknologi seperti IoT, cloud, dan tentu saja mengakibatkan data at the edge itu growth secara eksponensial. Kebutuhan akan network connectivity juga menjadi kebutuhan utama untuk dapat menopang tatanan bisnis dan juga untuk dapat mendukung aktivitas masyarakat ya, agar kita semua tetap produktif dimanapun dan kapanpun kita bekerja. Nah, dengan adanya percepatan transformasi digital ini, celah terhadap kebocoran data atau cyber attack ya menjadi semakin meningkat. Oleh sebab itu, transformasi digital pun harus diiringi, harus sejalan dengan kesiapan mengatasi atau menghadapi cyber attack. Nah, melihat tingginya resiko serangan ya terhadap data, saat ini banyak perusahaan menerapkan konsep zero trust yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan strategi keamanan di mana kontrol akses dijaga ketat
melalui sistem verifikasi. Dengan kata lain, sistem yang menggunakan arsitektur Zero Trust dirancang sehingga siapapun yang coba mengakses titik manapun harus terlebih dahulu diverifikasi, diotentifikasi, dan diotorisasi dengan benar. Semua akses penuhnya dibatasi dan diterapkan mikrosegmentasi agar keamanan pusat data sulit untuk ditembus atau diserang secara keseluruhan. Sebenarnya inti dari Zero Trust ini adalah memindahkan perimeter pertahanan dari tepi jaringan ke aset ke dalam jaringan. Oleh sebab itu, visibilitas ke dalam semua informasi yang bergerak di dalam jaringan menjadi sangatlah penting. Nah, untuk mendukung challenge tersebut, Gigamon sebagai salah satu produsen untuk teknologi akan sharing mengenai solusi yang dibutuhkan untuk mendukung strategi Zero Trust yang secara komprehensif ya. Sekilas mengenai fungsi Gigamon itu sendiri ya dalam mendukung Zero Trust ya, diantaranya dapat membantu melindungi gangguan jaringan dengan teknologi yang dipunyai Gigamon, yaitu inline bypass protection. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk memastikan semua physical, virtual, cloud network traffic dapat terdeliver untuk network dan security tools. Advanced filtering teknik yang bisa meningkatkan efektivitas security daripada tools ya. Saya rasa kiranya demikian sambutan dari saya. Saya berharap agar sharing solusi dari Gigamon dapat bermanfaat dan dapat membantu menjawab kebutuhan bagi perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Denny Cheng untuk menyampaikan presentasi dan solusi dari Gigamon. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih kepada Ibu Hana Finansia atas opening speech-nya. Selanjutnya, work anywhere, work anytime menjadi sebuah tren baru di dunia kerja dan beralih ke arsitektur Zero Trust menjadi langkah yang tepat. Apa sih Zero Trust tersebut? Nah, Bapak Danny Cheng, Sales Engineer Gigamon, akan mempresentasikan Zero Trust Keeping Secure in Traditional World. Beliau menggantikan Bapak Yusuf Drahma. Oke, kepada Bapak Danny Cheng kami persilahkan. Hello, selamat pagi kepada semua. Saya Danny Cheng, boleh dengar tak? Sudah, suaranya jelas, Mr. Danny? Oke, jelas ya. Iya, dari Malaysia ya, jadi pakai bahasa ya Pak ya. Oke, silakan. Ya, so tadi saya akan buat presentation ini dalam bahasa ya, boleh? Oke, silakan. Oke, tapi sebelum start nanti, I akan off video sebab I rasa video ni buat saya punya laptop hang. Jadi saya tak maulah nanti nanti I terkeluar dari meeting ini ya. Okey, saya share saya punya slide untuk hari ini ya. Oh ya, boleh nampak tak? Ya, sudah terlihat, tapi belum full screen. Oke, sudah. Sudah. Okey, okey. Jadi sekarang saya akan mulakan presentation untuk kita hari ini. Ya, so jadi sebelum kita start, anda semua dah nampak saya kan? Sudah. Nampak ya? Jadi saya akan stop video sebab saya takut nanti laptop hang lagi. Ya? Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan, ya macam Ibu cakap tadi, kita ada Q&A box, apa-apa, just type ya. Okey. Saya akan teruskan. Masih boleh nampak slide ya? Ya, terlihat jelas. Okey. Tajuk presentation hari ini adalah bagaimana Gigamon akan membantu sekalian bagaimana untuk embark on zero trust technology, kan? Keeping kita punya network secure in a transitional world
Kenapa kita cakap transitional world? Sebab kita sekarang ni bukan hanya mengguna physical network, betul tak? Tapi sekarang banyak customer, banyak organisation dah mula menggunakan virtual environment. Lepas itu banyak lagi aplikasi yang digunakan dah move ke cloud base. So jadi kalau customer nak embark on zero trust punya teknologi, kan, apakah challengesnya untuk meneruskan ke zero trust teknologi. So jadi hari ini saya akan introduce Gigamon, kan, teknologi Gigamon, bagaimana teknologi Gigamon boleh membantu anda embark on zero trust teknologi. Okey, boleh saya teruskan? Silakan Pak, silakan. Slide jalan tak? Oh. Belum berubah, masih yang gambar jembatan. Oke, sudah. Okey. Maaf ya, sebab sekarang semua kita buat remote, kadang-kadang internet speed pun jadi lambat. So jadi kalau internet speed jadi lambat, kalau kita tak ada visibility, kita tidak tahu lah, kan. So jadi bagaimana Gigamon memberi manfaat, kan, kepada network operation team dan seterusnya kepada security operation team, kepada customer kita. So jadi Gigamon memberikan manfaat, kan, bagi network operation dan security operation. Dia sambil kita boleh menyelesaikan requirement yang sering berlainan, kan, dari network operation dan security operation. So jadi di mana selalunya network operation tim ini perlu memastikan network uptime, network yang selalu laju, kan. Lepas itu di network team juga kena selalunya ensure network is flexible and optimized untuk network tools yang perlu digunakan oleh network operation team untuk monitor and secure network organization. Sementara security operation, kan, selalunya security operation kena memastikan network application, user selalunya secure. So jadi untuk security operation, dia harus memastikan organisation selalunya secure. So jadi bagaimana? So jadi Gigamon Visibility Fabric and Security Fabric membolehkan kedua-dua team security, network operation dan security operation dengan maximizing network performance and availability and security operation. Okay. So jadi untuk graf ini kita boleh nampak, kan, carta dari graf ataupun graf dari Omdia ini menunjukkan Gigamon, kepimpinan Gigamon dekat pasaran berbanding dengan kompetitor lain. So just tengok garis orange, kan, ini menunjukkan Gigamon jauh lebih maju daripada kompetitor yang lain kerana penggunaan Gigamon membawa penjimatan kos kepada pelanggan Gigamon. Penyelesaian dalam satu platform, kan, penjimatkan kos, penyelesaian dalam satu platform, visibility platform dengan security dalam satu platform dan dengan kemampuan capability dalam produk Gigamon. So nanti adalah slide yang akan menunjukkan kemampuan Gigamon. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, just boleh stop saya ataupun masukkan ke Q&A, saya akan cuba jawabkannya, ya. So mari kita sekarang lihat network secara tradisional, di mana
di mana semua security solution yang sedia ada connected kepada network fizikal. So performance security tools seperti IPS, firewall, security monitoring tools macam SIEM, application performance monitoring ataupun network performance monitoring kan, ia connected kepada physical network. So jadi kalau satu source saja kan, semuanya nampak terkawal, tetapi kita lihat sebelah kiri ini, tetapi kerana jenis devices yang digunakan oleh user, lepas itu network, network operational technology, application digital, dia akan mengubah penggunaan network dari fizikal ke virtual dan cloud. Jadi bila ada perubahan seperti begini kan, so biasanya kita akan mula cuba connect semua security solution ke pelbagai network seperti connect ke virtual network dan cloud network. Kenapa kita perlukan connection seperti ini? Sebab dengan itu kita mengharapkan kita masih dapat melindungi dari aspek security untuk network yang berlainan, physical, virtual, cloud. Selain daripada security, kita pun mahukan visibility. Jadi ini memberi kesan negatif kan, memberi kesan negatif kepada prestasi security, security tools yang sedia ada. Sebab dulunya bila kita beli dan sizekan security solution, monitoring solution, kita cuma sizekan untuk secure and monitor physical network sahaja. Jadi ini memberi kesan negatif dari aspek security dan cost kan. So jadi bila kita mula untuk melindungi, untuk secure pelbagai network, dan cost akan meningkat, dan juga security kan, mungkin ada security gap kan, kita mungkin terlupa apa network yang kita ada, dan mungkin kita akan terlupa untuk secure that particular network yang kita ada kan. So jadi aspek ada impact kepada performance, ada impact kepada security dan especially cost. So jadi bagaimana solution dari Gigamon Visibility Fabric boleh membantu customer kita untuk mengatasi security challenges, cost challenges seperti yang dilampirkan di slide ini. So jadi dengan Gigamon Visibility dan Analytics Fabric, so kita cuba bayangkan ia sebagai satu lapisan abstraction network. So untuk mendapatkan network traffic daripada pelbagai sumber, kan? So jadi sumber-sumbernya dari network fizikal, network virtual ataupun network cloud, kan? So jadi apa Gigamon akan buat? Gigamon akan mengumpulkan network traffic dari pelbagai sumber, network traffic dari pelbagai sumber, dari cloud, dari virtual, dari fizikal. Lepas itu Gigamon akan aggregate semua traffic ini, kan, dan akan optimize sebelum menghantarnya ke security tools ataupun monitoring tools masing-masing. So optimization yang saya cakapkan akan berada di dalam solution Gigamon, kan. So jadi kita akan mendapatkan traffic dan kita akan menghantar traffic bila kita buat optimization dan hantar ke tools, security tools ataupun monitoring tools. Contohnya kan, so jadi apabila kita dapatkan network traffic, raw network traffic, so kita akan buat discovery. So discovery apakah jenis application dan akan dihantar ke example application performance monitoring.
Ya, application performance monitoring. Kan? So jadi application performance monitoring tools, example-nya kadang-kadang application performance monitoring tools kita cuma perlukan visibility untuk social networking punya application kan. So kita tidak perlu menghantar semua application ke application performance monitoring. So jadi kita boleh daripada discovery ini kita just boleh hantar application social monitoring kepada APM yang sedia ada. Satu lagi, for example, kita optimization yang saya cakapkan ini adalah kita boleh generate net flow. Net flow information untuk dihantarkan ke network performance monitoring tools, kan, network NPM. So ini adalah centralized net flow generation. So jadi dalam organization, so tidak perlulah kan untuk generate net flow dari switches, dari router masing-masing. So apabila kita dapatkan traffic itu, kita boleh generate net flow. Satu lagi example untuk SIEM. So biasanya kita generate log dalam bentuk CEF untuk hantarkan ke SIEM. Optimization yang saya cakapkan ini boleh generate metadata untuk SIEM. So detail metadata information kan. So not just bukan sahaja net flow type of information yang dihantarkan SIEM. So ada lebih detail lagi lah information. So jadi optimization yang saya cakapkan ini boleh mengurangkan cost kan untuk security solution ataupun monitoring solution sebab kita optimize traffic. Bila kita optimize, kita hantar traffic of interest saja kepada tools sebelah kanan ini. Ya. Okay. Ya. So jadi yang saya cakapkan tadi seperti Gigamon security solution, Gigamon visibility platform kan, ialah abstraction layer. So jadi you boleh nampak solution Gigamon ini boleh mendapatkan traffic dari sumber-sumber network yang berlainan, physical network, cloud network ataupun virtual network. So jadi bila traffic dah masuk ke security Gigamon platform, visibility platform, kita buat optimization kan, optimization seperti application filtering, metadata engine, SSL decryption sebelum kita hantarkan kepada security tools di atas. Ya, so data acquisition dari network ini kita boleh dapatkannya dari network port mirroring ataupun network tag. Network tag. So selain daripada traffic acquisition kan, traffic acquisition dari physical network, seperti yang saya cakap tadi, kita pun boleh mendapatkan traffic dari virtual environment, virtual environment. So biasanya traditionally bila ada virtual environment dan kita perlukan visibility ataupun security kan. So bagaimana fungsi ataupun security solution ini untuk mendapatkan traffic itu. Jadi ialah, so jadi kita kena installkan virtual tools kan seperti virtual IDS, virtual anti-malware ataupun virtual APM ke dalam hypervisor yang sedia ada kan. So yang ni saya boleh cakapkan adalah satu kompleks lah. Complexity yang diperlukan, you perlu additional resources dekat hypervisor. Jadi dengan adanya Gigamon, kan, Gigamon virtual visibility, apa yang diperlukan adalah kita install satu sahaja Gigamon virtual visibility dekat hypervisor. Jadi kita akan tag, kita akan ambilkan traffic dari hypervisor yang sedia ada on the NIC level. So traffic itu kita akan keluarkan ke centralized
Gigamon Visibility Platform sebelum kita buat optimization. So bila kita dah buat optimization, then kita hantarkanlah kepada security tools yang ada. Okay. Tadi dalam bentuk virtual environment kita support ESX semua itu ya, Nutanix. So kita boleh support virtual environment seperti itu. Yang itu on-premise virtual machine, virtual ESX, virtual hypervisor. So jadi kalau untuk cloud, kita pun support cloud. So jadi cloud seperti Amazon, Azure, OpenStack, semua itu kita support. Ya. So jadi ya seperti ini solutionnya sama. So jadi kita pun deploy kita punya V-Series virtual machine di cloud environment seperti Amazon ni kan. Jadi apa yang kita buat, kita kena install virtual tag agent ke instances di dalam Amazon. So jadi traffic itu kita akan acquire, kita masukkan ke V-Series. So jadi dekat V-Series ini kita buat optimization juga. So jadi bila optimization dah di-optimize, traffic dah di-optimize, optimize traffic kita akan hantar keluar ke kita punya centralized Gigamon platform dekat data center. So jadi dekat data center, dan kita akan hantarlah kepada tools-tools yang diperlukan yang membuat monitoring untuk access traffic dari cloud. So kita support Amazon, Azure, OpenStack, PM Cloud, dan sebagainya. Dan kita support Oracle Cloud, Google Cloud, semua kita support. Okay. Alright, yang ini adalah portfolio produk Gigamon. Maaf, sorry. Hello, sorry. Minta maaf. So yang ini adalah Gigamon punya produk portfolio. Ya, produk portfolio yang ada. So kalau anda nampak dekat sebelah bawah slide ini adalah produk yang ada untuk traffic acquisition. Traffic acquisition seperti kita punya H-Series kan. So jadi dekat H-Series ini adalah di mana kita buat optimization kan. Yang ini traffic aggregation, yang ini tag. So jadi kita boleh dapatkan traffic dari network dari bentuk tab, dari bentuk mirror port. Traffic ini akan di-aggregate dekat kita punya traffic tab aggregator, traffic aggregation sebelum dihantarkan ke H-Series untuk buat optimization. So yang ini untuk virtual. Yang ini adalah virtual yang kita cakap tadi, virtual environment untuk VMware, Nutanix semua itu. Yang ini untuk cloud. Yang ini untuk cloud. So dalam GigaView OS, dalam OS kita ada bentuk core intelligence. Kan? Kita boleh buat bentuk core intelligence seperti flow mapping, inline bypass, GigaStream untuk buat load balancing. Kan? Sebelum traffic dihantarkan kepada tools, kita boleh cluster. So jadi masuk cluster, maksudnya kita boleh cluster kita punya HC, kita boleh cluster dengan kita punya traffic aggregator. Ya, begitu.
So jadi di sini adalah GigaSmart kan. So GigaSmart lah di mana kita buat optimization. Yang saya cakap tadi, di mana kita buat optimization. Right? So banyak bentuk ataupun feature traffic optimization yang kita ada, kan? Kita bagikan dia kepada 3 option, 3 section. Traffic intelligence dekat bawah sini kita boleh buat duplication, slicing, masking, kan? Masking seperti bila kita dapatkan traffic dari network, mungkin traffic itu mempunyai mengandungi information yang sensitif, confidential. So kita boleh buat masking. Contohnya header stripping, for example, apabila traffic kan, dari network Cisco ACI, so jadi dia ada certain header kan. Apabila monitoring tools tidak faham, tidak boleh extract information, then kita boleh buat header stripping. Okay, traffic intelligence. So ada lagi application intelligence, di mana kita buat discovery application. So di sini adalah subscriber intelligence yang kita ada optimization untuk kita punya service provider customer, di mana kita boleh support 4G dengan 5G punya type of traffic and correlation. Jadi yang itu adalah sedikit introduction kepada solution Gigamon. Jadi bagaimana solution Gigamon improve kan security posture untuk organization ya. Seperti dalam slide ini yang boleh nampak, nomor 1, Gigamon boleh membantu dan memastikan semua traffic dari network fizikal, dari network virtual dan cloud yang tersedia ada untuk security tools. Kita pun support inline bypass protection. Jadi kita lindungi daripada gangguan network apabila kita deploy solution Gigamon. Membolehkan decryption SSL traffic decryption dan hantar ke security tools. So kita buat SSL decryption sekali dan hantar decrypted SSL traffic kepada tools yang lain seperti IPS, ATP, even NDR. Data compliance, seperti yang saya cakap tadi, seperti kita boleh buat data masking, kan? Data compliance, kita support data compliance. Application filtering, teknik application filtering untuk meningkatkan keberkesanan security tools, kan? So jadi kita tidak perlulah menghantar semua traffic ataupun semua application ke security tools or monitoring tools. Kita boleh filterkannya. Dan of course, Gigamon solution allow scalability security solution dengan aggregation, dan kita juga boleh load balancing dengan multiple security tools yang ada. So jadi semua ini boleh save cost, improve security and scalability. Ya. Okay. Jadi sekarang kita ke topik Zero Trust. Topik seterusnya, Zero Trust with Gigamon. Bagaimana solution Gigamon membolehkan customer ataupun anda untuk embark on Zero Trust teknologi ataupun Zero Trust framework. Okay. So yang ini adalah publication dari NIST, National Institute of Standards and Technology. So jadi dalam ini banyaklah kan dia punya Zero Trust architecture, Zero Trust basics kan. Jadi
mari kita lihat apakah asas dan konsep Zero Trust. Konsepnya adalah untuk menampung pengguna remote, kan? So jadi dalam pandemik ini banyaklah kita work remotely, kita work from home, kan? Dengan asset cloud base, kan? So banyak asset, banyak application dengan cloud dan konsep ini. Dan konsep Zero Trust akan menganggap hanya location SSS ini dari location fizikal ataupun network. Dan defense fokus dan beralih kepada pengguna aset dan sumber-sumber yang kritikal, yang sensitif. Yang ini adalah konsep Zero Trust. Kan? Apakah prinsipnya? So prinsipnya jadi requester to resource, kan? Seperti user, apabila user nak access satu resource, dia mesti secure. Okay. Access ke sumber resources ini dia perlu based on dynamic policy, dynamic policy. Seperti mungkin, for example, device yang Danny gunakan hari ini, apabila bukan sahaja just nak masuk, mengakses certain file dekat certain server. So, you Danny cuma perlu buat authentication. Mungkin esok lagi, Danny guna device yang sama, okay? Bila kita ada Zero Trust framework ini, so Danny punya device akan dicek lagi sebelum kita apply polisi yang lain, kan? Mungkin Danny punya resources dah compromise, kan? So jadi walaupun dia punya authentication pass, jadi kita apply polisi yang lain untuk Danny punya device. Ya. Itulah prinsipnya Zero Trust. Jadi apakah objektif? Kan? Apakah objektif? Apakah objektifnya kita hendak melaksanakan framework Zero Trust ataupun Zero Trust ini, kan? Biasanya apa yang kita nakkan, kan? Objektif yang kita nak laksanakan dari Zero Trust ini, kita nak menjadikan network kita lebih secure. Kita perlukan data kita lebih secure dan trusted, kan? Mengurangkan, yang penting kan, mengurangkan kos keselamatan cyber, mengurangkan kesan cyber security breaches, kan? So biasanya kalau dah terkena cyber security breaches dan keselamatan data, so jadi kos-kos akan tinggi lah, kan? Kita hendak meningkatkan data compliance dan visibility, kan? Visibility into the data, visibility into the network flow, visibility into bagaimana data diakses oleh user ataupun device ataupun application. Tapi saya rasa yang paling penting adalah untuk mengurangkan implicit trust, kan, untuk semua user ataupun devices. Ya, yang ini kita boleh buat reference dari NIST framework. So jadi mari kita pertimbangkan framework keseluruhan terbahagi. Framework Zero Trust ini terbahagi kepada 3 pilar yang berbeza yang kita ambil dari NIST framework. Dia ialah discovery, data policy, data control and policy, and tracks to Zero Trust architecture. Discovery, data control and policy, tracks to Zero Trust architecture. So untuk data control, seperti yang ditentukan oleh NIST, NIST ini mencadangkan beberapa jenis kawalan dan penemuan untuk data discovery
contohnya untuk mengetahui bagaimana data flow di network dari lokasi mana atau permintaan oleh pengguna yang mana. So yang itu adalah penting untuk data control, kan? Network implementation, segmentation ataupun pengesahan, kan? Network segmentation ataupun pengesahan validation of access to resource, pengesahan akses ke berbagai data yang sensitif. Yang itu adalah contoh-contohnya untuk data control and policy. Bagaimana NIST dia punya framework untuk data control. Dan untuk monitoring, monitoring ini yang amat penting adalah untuk memahami dan mendapatkan visibility terhadap insider threats, kan? Contohnya jika ada malware yang sudah berjaya tembusi sistem security, adakah ada lateral movement, kan? Ataupun sama ada data exfiltration, sensitive data yang sudah diambil keluar dari network ini. Jadi kita alihkan fokus kepada kita punya main fokus pada data dan monitoring, right? Data dan monitoring. So tidak ada kontrol polisi yang efektif jika tidak ada proper visibility dan monitoring keseluruhan, ya, yang tidak dilakukan dengan baik. Jadi ia adalah penting untuk mempunyai visibility yang luas dalam network ataupun traffic dalam network. So jadi yang pentingnya adalah visibility juga, kan. So jadi tanpa visibility, bagaimana kita nak control, bagaimana kita nak apply polisi, control polisi untuk data, untuk user, kan. Okay. So jadi contohnya organisation anak perempuan. Jadi contohnya untuk organisasi yang sudah, for example, untuk organisasi yang sudah mempunyai IAM, Identity Access Management, user yang sudah authenticate, yang sudah authenticate and authorized and given the rights to access data, biasanya ia masih ada sedikit gap, kan, ataupun gagal untuk memahami data flow dari segi network. So kita cuma tahu user hendak mengakses data ini, tapi kita masih ada gap lah, kan, untuk memahami sama ada data ini dari network mana, dari storage mana, apakah application yang juga menggunakan data ini, kan. So jadi discovery untuk type of data is still very important. Still very important. So jadi kita dalam discovery pillar ini, apa yang perlu kita perlu mencapai adalah dapat mengenal pasti dan classify di mana data kita, identify and classify your data, map flows of our sensitive data, dan memahami network, kan. Kita perlu memahami network kita sebab network kita memang luas. Memahami network, apakah devices yang digunakan dan application apa yang digunakan. So yang ini adalah discovery pillar. So mari kita ke detail one by one.
Yang ini adalah identify and classify your data. Ya. Ini lebih daripada sekadar untuk categorize your data, sama ada ia adalah financial sensitive data ataupun intellectual property, example, sebagai contoh. So apa yang diperlukan adalah memahami apakah data yang sensitif dalam organisasi Anda, seperti PI information, accounting records, intellectual property, dan sebagainya. Dan data-data ini di manakah ia disimpan? Dalam bentuk file apa, dokumen apa, ataupun di dalam server storage yang mana, ataupun application apa yang juga menggunakan data-data sensitif ini. Selain ini, kita juga perlu memahami bagaimana data-data ini diakses. Siapa user yang ada privilege pada data-data seperti ini, devices apa, dan siapakah owner untuk data seperti ini. Sebab yang penting kan, so yang penting untuk identify and classifying your data. Yang kedua, mapping sensitive data flow. So, tadi infrastructure network yang kita ada sekarang cukup kompleks kan. Jadi, ada yang bukan hanya physical, tetapi juga ada yang cloud ataupun virtual. So, adalah penting untuk kita memahami bagaimana network traffic flow dan bagaimana data flow dalam network kita. Cara yang paling mudah adalah untuk kita deploy next generation packet broker, untuk memahami traffic flow dan bagaimana kita boleh map flow traffic ataupun data dari kita punya network. Dengan adanya next generation packet broker seperti Gigamon, dan boleh hantar traffic flow ke monitoring tools anda yang boleh lebih memahami dengan lebih detail di mana sensitif data flow, sama ada data flow ke remote site. Ya. Okey. Okey. Yang ketiga adalah dalam bentuk understanding kita punya network, apakah devices ataupun application yang ada di dalam network kita. Apakah application yang user guna. So kita juga perlu ada visibility termasuk network termasuk network, devices dan application. So jadi discovery dan inventory application adalah penting untuk kita memahami mengenai jenis application yang digunakan oleh user ataupun devices. So jadi visibility dan discovery adalah penting dan diperlukan untuk pelaksanaan Zero Trust framework ini. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah application discovery capability dari next generation packet broker, dan information ini boleh dihantarkan ke application monitoring tools. Application monitoring tools. Alright. Untuk monitoring, untuk pillar monitoring. So dalam monitoring pillar, apa yang perlu kita mencapai adalah implement monitoring plan untuk menggunakan solution network detection tools, dan juga implement policies untuk automated response action. Right. So jadi kita ke detailsnya. Jadi kita ke detailsnya. So jadi untuk implementing monitoring plan ini, Zero Trust policy memerlukan teknologi yang fokus pada monitoring plan dan data plan. So tadi traffic yang dapat dari next generation packet broker dari network. Jadi sama ada kita menggunakan cara tapping ataupun mirror port,
kita boleh di-aggregatekan dan hantar ke security solution yang sedia ada dekat atas, WAF, ATP, IPS semua ini, ataupun NDR. So, traffic yang kita perolehi dekat Gigamon, kita boleh extract metadata yang boleh digunakan untuk analisis seperti solution, untuk solution seperti SIEM. So, penggunaan network detection tools. So, penggunaan network detection tools ini adalah penting untuk monitor threats, kan? Seperti untuk tools seperti NDR, EDR, ataupun SIEM. So, adalah solution yang additional yang sedia ada yang kita boleh gunakan untuk monitoring selain daripada prevention solution lah, seperti Destination Firewall, WAF, dan IPS dan sebagainya. Solution NDR ini, Network Detection Tools atau NDR, dia provides coverage yang luas untuk network traffic dan juga mempunyai capability untuk metadata extraction, log correlation dan enrichment dari external threat intel. Ya. So, jadi kenapa metadata ini penting? Kan? So, jadi kenapa metadata ini penting? So, ini adalah example metadata untuk biasanya kita gunakan untuk security analysis. So, selain daripada kita capture raw traffic dari network data flow yang seperti yang ada information seperti source and destination IP, source dan destination port, ataupun protokol. NDR ini dia juga mempunyai network sensor, physical ataupun virtual. Kita boleh capture traffic network dan membuat inspection seperti DPI engine untuk memahami apakah traffic ini ataupun application, dan juga membuat entity enrichment dan metadata extraction. So, jadi selain daripada cuma dapatkan information 5 tuples ini dari NetFlow punya data, dengan metadata extraction, kita boleh memperolehi lebih details lagi information dari protokol, kan, seperti DNS, HTTP, SSH, DHCP dan sebagainya. So, kita boleh mendapatkan information yang lebih details. So, apa yang contohnya seperti dalam slide ini, kan. Contoh dalam slide ini dengan ada metadata information. So, anda dapat lihat dengan metadata information, kita boleh mendapatkan lebih details information apabila kita nak buat monitoring of the network traffic, the type of files that is flowing through network. So, contohnya dalam slide dengan adanya metadata information, metadata enrichment yang kita boleh compare dengan threat intelligence feed dari source eksternal. Dalam contoh ini kita dapatkan dari Symantec DeepSight, kan. So, daripada threat intel enrichment kita yang kita dapatkan ini, kita dapat memberi maklumat yang diperlukan kepada security responder untuk take the next action. Bagaimana sama ada IP, destination IP ataupun certain DNS request dan sebagainya, ya, is not reputable. So, maksudnya IP ini mungkin sudah infected dengan malware. So, yang ini adalah benefits of metadata enrichment. So, apakah requirement, kan, untuk solution effective monitoring? Kan? So, selain daripada discovery, selain daripada network visibility, so dalam pilar monitoring, apakah requirement yang diperlukan untuk satu solution effective monitoring? So, solution monitoring ini perlu ada metadata analysis,
kan. So kalau bila ada additional metadata, additional information, ia boleh digunakan oleh kita punya incident responder. So juga boleh membuat SSL decryption dan support TLS 1.3, kan. Sebab sekarang lebih banyak lagi traffic adalah encrypted, kan. Jadi ya, automated detection menggunakan machine learning, kan. And continuous incident response intelligence. Okey, boleh ya. So bila kita dah ada semua ini, data, application, discovery, sebagaimana dari detail-detail information dari pilar discovery dan monitoring. So ia adalah penting, next step yang penting adalah integration dengan solution seperti SOA, kan, Security Orchestration Automation Response. Sebab bila kita sudah ada detection seperti ini, kita perlukan satu orchestration automation, kan, bila kita detect certain threats dalam network, certain IPs, certain user yang sudah infected by malware or doing activity malicious. So kita perlu ada certain automation, kan, that boleh integrate dengan security solution yang lain seperti firewall, EDR, kan, AV, IPS yang boleh buat active blocking, active mitigation and containment. Ya. Yeah. Okay, sebagai summary-nya, Zero Trust ini adalah satu proses yang panjang, yang mungkin berbulan, mungkin bertahun. Jadi pastikan untuk ia adalah satu chunk or dengan betul menjadi berbagai proses yang dapat diatasi, kan. So kalau yang kita nampak tadi bukannya satu solution saja yang diperlukan untuk embarking on zero trust technology. As a recommendation, kita prioritize discovery sebagai priority yang pertama untuk zero trust, kan. Sebagai pilar dari dua pilar yang saya cakapkan tadi. Satu lagi priority adalah monitoring, monitor the network dengan solution seperti NDR dan EDR, XIEM ataupun SOAR sebagai response dan mitigation. Good policy enforcement, kan, good policy enforcement dia didorong dari identity microsegmentation, kan, dan ia mendapatkan feedback, kan, dari visibility dan monitoring pillar, kan. So kalau kita tidak ada visibility yang robust, kita tidak ada monitoring solution yang menyuruh ke network, dan susah juga untuk kita apply untuk kalau kita menggunakan policy yang baik. Okay, yang saya punya presentation hari ini, ya. Ya. Yeah. Okay. Thank you semua. Harap bahasa saya senang difahami, ya. Cukup dipahami, Pak Dhani. Oke, ada pertanyaan nih Pak Dhani di kolom Q&A. Mungkin bisa dibantu jawab dari Bapak Yong Ong. Apakah penerapan Zero Trust ini cocok apabila pada Departemen IT tidak mempunyai SOC? Halo Pak Dhani. Ya, boleh ulang lagi pertanyaan? Apakah penerapan Zero Trust ini cocok apabila pada Departemen IT tidak mempunyai SOC? SOC apa ini ya? Oh, SOC. SOC, ya.
Okey. Tidak semestinya kita perlukan ada SOC. Ya. So jadi untuk embark on Zero Trust punya teknologi, Zero Trust framework, tidak semestinya perlukan SOC. So jadi yang penting kita perlu identify, macam yang saya cakapkan tadi kan, kita perlu identify apakah data-data yang sensitif. So saya pakai user, saya pakai device kan yang perlu akses ke semua data ini. Lepas itu pilar yang pertama yang penting adalah discovery kan. Kita perlu discover and visibility. Bagaimana kita perlukan visibility sebelum kita apply good policy framework untuk zero trust. So tidak semestinya perlukan SOC. Oke. Semoga menjawab ya Bapak Yong Ong. Terus ada pertanyaan lagi dari Bapak Denny Rizky. Apa yang membedakan solusi Gigamon dengan kompetitor lain yang sejenis? Dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk menjaga keamanan data dan aplikasi kami selama dan setelah bermigrasi ke cloud? Jadi ada dua pertanyaan. Apa yang membedakan solusi Gigamon dengan kompetitor lain yang sejenis? Yang kedua, strategi apa yang dapat kami terapkan untuk menjaga keamanan data dan aplikasi kami selama dan setelah bermigrasi ke cloud? Dibantu? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kita solution Gigamon compete dengan solution lain yang di pasaran kan. So jadi dekat Gigamon ini kita mempunyai solution untuk visibility, solution untuk security on a single appliance. So jadi dekat kompetitor di market dia memerlukan multiple appliance, that's one. So ingat lagi tak dekat traffic optimization. Yeah. So jadi sebelum traffic yang kita ada, kita membuat traffic optimization seperti application discovery, kan? Seperti traffic masking untuk compliance, kan? Dan kita juga boleh membuat SSL encryption dekat solution yang sama. Ya. So jadi, for example, bila kita dalam bentuk SSL encryption, bagaimana kita boleh increase security efficiency untuk tools yang sedia ada, seperti, for example, seperti IPS, seperti WAF, kan? So jadi banyak traffic sekarang ini dia encrypted. So jadi tanpa solution seperti SSL encryption dari Gigamon, so solution seperti WAF ini, IPS ini adalah blinded to encrypted traffic. So bagaimana bagaimana kita nak apply policy to something that we cannot see, kan? So jadi yang itu adalah solution dari Gigamon. Oke, semoga menjawab ya Pak Dani. Oke, selanjutnya dari Pak Samsu Puspito. Where exactly the Gigamon connected to the network to measure its performance? Yeah, sorry ya, excuse me beberapa minit sekejap. Ya. Sorry Pak Dani. Seperti ya Pak Dani minta permit beberapa menit sebentar, Bu Nindi. Oh oke. Semoga menjawab tadi ya Bapak Dani Rizky tadi ya.
sambil menunggu Pak Dani kembali, diingatkan kembali nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa diketik lagi di kolom Q&A, dan jangan lupa nanti ada kuis berhadiah yang bisa Bapak Ibu ikuti, dan juga ada 2 kali sesi lucky draw. Mungkin Pak Riki dari MTech bisa bantu jawab sambil menunggu. Ada pertanyaan yang bisa dijawab kah? Mungkin saya bantu jawab beberapa pertanyaan. Oke, baik. Silakan Pak Riki. Oke, mungkin saya bantu jawab yang untuk pertanyaan dari bentar ya Pak. Oke. Jadi alasan utama dari Pak Novianto Wijaya, alasan utama jika kita ingin mengadopsi solusi dari Gigamon, ini jika sistem monitoring existing masih bisa diandalkan. Jadi begini Pak, fungsi Gigamon ini tidak menggantikan solusi existing. Tapi solusi Gigamon ini fungsinya lebih membantu mengenhance solusi existing. Jadi sekali lagi solusi Gigamon tidak compete dengan solusi seperti yang Bapak bilang. Bapak sudah punya sistem monitoring existing, Gigamon ini tidak mereplace Pak, tapi membantu mengenhance sistem yang sudah ada di Bapak. Misalkan Bapak sudah punya, saya ambil contoh, misalkan Bapak menggunakan Riverbed Network Performance Monitoring. Apakah Gigamon ini mereplace fungsi Riverbed Network Performance Monitoring? Tidak Pak, tapi membantu mengenhance. Mengenhance-nya seperti apa? Jadi Gigamon ini akan membelah paket-paket yang masuk ke sistem monitoring Bapak. Misalkan, saya ambil contoh, sistem network performance monitoring Bapak sebenarnya hanya membutuhkan header-nya saja. Nah, jika Bapak tidak menggunakan sistem monitor, tidak menggunakan Gigamon ini, secara paket Bapak akan dapat semuanya. Jadi nanti sistem monitoring Bapak akan bekerja lebih keras untuk memecah dulu atau memfilter dulu data yang dibutuhkan untuk menganalisanya. Nah, dengan adanya Gigamon ini, kita jadi sebagai filter pertama sebelum sistem monitoring itu mendapatkan paket yang dibutuhkan untuk melakukan analisis monitoringnya. Jadi sekali lagi, fungsinya Gigamon tidak mereplace fungsi sistem monitoring Bapak, tapi mengenhance kerjanya. Karena dengan adanya Gigamon, di depan, paket-paket yang dibutuhkan oleh sistem monitoring ini difilter terlebih dahulu. Jadi tidak perlu bekerja lebih keras atau tidak perlu bekerja 2 kali untuk memecah paket, karena feeding datanya yang didapatkan oleh sistem monitoring ini sudah bersih seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak? Oke, semoga menjawab ya. Pak Novianto tadi yang bertanya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang bisa dibantu Pak Riki atau Pak Dani sudah kembali ya? Ya. Maaf. Saya kembalikan kepada Dani ya. Oke, Pak Dani. Mungkin dijawab pertanyaan Pak Samsu Kuspito ya. Where exactly the Gigamon connected to the network to measure its performance? To make sure its performance, where Gigamon is connected. So basically, what I can say is it depends on the type of network that we are talking about, right? So we have to have an understanding that a Gigamon solution, when we acquire the traffic, right? When we acquire the traffic, we optimize the traffic. So how we optimize the network is basically we optimize the traffic before we send it to your security tools.
Yeah, we send it to your security tools so that your security tools will have a better understanding of what is happening in the network, your security tools, and even your monitoring tools, or what is happening within the network. Yeah, so we enhance security, we enhance the monitoring network. Ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Samsu ya. Kemudian ada Pak Nanang Haryanto. Ini ada 5 pertanyaan, tapi saya bacakan satu persatu ya biar nggak bingung ya. Apakah data pengguna terekspos dengan ZTNA provider? Apakah data pengguna terekspos dengan ZTNA provider? Sorry, boleh ulang lagi soalan? Tak paham. Apakah data pengguna terekspos dengan ZTNA provider? Pak Riki mungkin bisa dibantu juga Pak Riki. Ya, Pak Riki. Pak Nanang boleh dijelaskan Kak untuk ZTNA itu maksudnya Zero Trust. Oh. Rika mungkin bisa dibuka mic-nya Pak Nanang. Maaf Ibu, Pak siapa? Pak Nanang. Nanang Haryanto. Nanang. Oke, silakan. Silakan Pak Nanang. Maksudnya bagaimana ini Pak? Apakah data pengguna terekspos dengan ZTNA provider? ZTNA maksudnya gimana ini Pak Nanang? Apakah Zero Trust Network Access Control atau maksudnya seperti apa Pak? Boleh di-spesifik lagi Pak? Halo Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Sepertinya tidak bisa bicarakah Pak Nanang? Tidak pay attention kayaknya nih. Oh, oke, baik. Kalau kita lanjut ke Pak Andreas ya. Pak Andreas Roda Sakti bertanya apa keunggulan, oh udah ya tadi ya keunggulan Gigamon ya. Nomor 2, bagaimana perhitungan licensing dari Gigamon? Ada bisa dijelaskan Pak Dani atau Pak Riki bagaimana menghitung lisensinya? Oke, jadi mungkin saya bantu jawab. Untuk licensing-nya ini kita Gigamon sendiri terdiri dari hardware dan software, Pak. Jadi untuk licensing-nya tergantung dari kebutuhan Bapak. Fitur-fitur apa yang Bapak butuhkan. Nanti kita lihat dari sana sizing-nya, license apa saja yang dibutuhkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus bantu melihat kebutuhan Bapak dulu, baru kita bisa menentukan licensing-nya. Seperti itu. Tapi secara licensing, kita bisa fleksibel kok Pak. Bapak, misalkan Bapak hanya butuh untuk fitur-fitur tertentu, kita akan bisa bantu sizing sesuai dengan kebutuhan Bapak. Oke. Nah, semoga menjawab ya Pak Andreas. Dan untuk nomor 3, apakah menggunakan solusi Gigamon? Berarti kita perlu install antivirus. Perlu Pak, karena Gigamon ini tidak menggantikan fungsi antivirus Pak. Karena Gigamon ini berfungsi untuk visibility. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian Pak Novianto Wijaya nih. Apa alasan utama jika Tadi kita saya udah ingin jawab, oh iya, sorry ini sudah ya tadi yang pertama kali ya. Oke, Bapak Budi Hertanto. Dalam GigaSmart ada fitur deduplication di private intelligence. Bisa dijelaskan fungsinya untuk apa? Skenario pemanfaatannya bagaimana? Oke, mungkin Denny bisa lebih detail untuk
Hi Denny. So there's a Hmm. question for deduplication feature Deduplication. and traffic intelligence. So you can explain. Deduplication and traffic intelligence. Yeah. Okay. Untuk traffic untuk GigaSmart feature deduplication. Jadi apabila kita membuat traffic acquisition, maksudnya apabila kita cuba menangkap traffic dari network sama ada menggunakan mirror port, span ataupun physical network tag, kan? So jadi kadang-kadang dalam network kita ada call switch, kita ada distribution switch, so kita ada access switch, kan? So jadi kalau kita mengambil traffic dari different segment in between call switch dengan distribution switch dengan access switch, kan? So jadi kalau kita tag multiple point, mirror multiple point, mungkin traffic keluar masuk ke destination, source to server, mungkin dia akan lalu distribution switch satu kali, lepas tu ke call switch, lepas tu masuk balik. So jadi traffic apa yang kita tangkap adalah duplicate. So tadi kalau kita tak ada GigaSmart functionality deduplication, kalau kita cuma just hantar sahaja traffic tu ke monitoring tools, tadi you punya monitoring tools seperti network performance monitoring, kan, net flow collector, dia perlu proses dua kali traffic, dua kali paket. Jadi jadi mungkin performance analysis tidak accurate, kan. So jadi apa yang deduplication buat dekat GigaSmart, kita akan remove duplicate packet. So kita akan remove duplicate packet, so kita akan cuma send satu paket sahaja ke monitoring tools. So yang itu adalah deduplication. GigaSmart punya deduplication GigaSmart. Yang untuk application intelligence, kan? Untuk application intelligence ini, ia again adalah satu license dekat GigaSmart. So apabila traffic pass through HC dengan GigaSmart, so jadi kita akan buat discovery. So kita akan buat discovery on the traffic yang kita dapat. So kita akan buat discovery sama ada what are the types of application yang kita akan nampak. So kita support sekarang 4,000 lebih signature, application signature. So bila ada application intelligent, then we are able to discover 4,000 plus application dalam network. So apakah kegunaan application intelligence ini, kan? So jadi for example, kalau for example you ada application performance monitoring, kan? So biasanya sebelum, kalau kita tidak ada application intelligence, so kalau kita just dapat traffic dari mirror port, dari span port, dari tag, apa yang kita akan buat, kita cuma akan hantar semua saja ke application performance monitoring tools. Tapi sebenarnya you cuma interested with, let's say VoIP punya application. You cuma interested in CRM punya application, kan? Then you punya application performance monitoring tools tu perlu buat proses yang lebih, kan, untuk proses traffic seperti itu. So jadi kalau ada application intelligence, you boleh buat filtering. You cuma hantar application seperti VoIP, application dari social networking, kan, hantar application ini saja ke you punya application performance monitoring tools. So you tidak perlu hantar semua. Okay? So tadi you save cost, improve performance on your APM. Yeah. So jadi you save cost, you tidak perlu storage yang besar, you tidak perlu upgrade you punya APM, kan? Yang tu dua fungsi GigaSmart, application intelligence dengan deduplication. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya, Pak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Sugianto dari Trias.
Apa yang harus diperhatikan atau perubahan apa yang terjadi bagi organisasi UKM, usaha kecil menengah atau industri manufacturing dalam menerapkan model keamanan baru yang dapat beradaptasi secara lebih efektif dengan kerumitan lingkungan modern, mendukung tenaga kerja jarak jauh, serta melindungi tenaga kerja, perangkat, aplikasi, dan data dimanapun lokasinya. Mungkin Pak Riki bisa bantu, Pak Riki? Mungkin saya bantu jawab. Untuk Gigamon ini mungkin bisa diterapkan di industri manufacturing yang mungkin sudah menerapkan sistem keamanan yang lumayan kompleks. Karena fungsi Gigamon ini adalah lebih untuk visibility. Jadi kalau kita tidak bisa melihat apa yang ingin kita lindungi, gimana caranya kita untuk melindungi. Jadi fungsi CTA ini atau fungsi Gigamon untuk dalam Zero Trust arsitektur ini adalah untuk visibility. Jadi kalau Bapak ingin environment yang aman dan kita bisa melihat memonitoring segalanya dengan visibilitas yang lebih luas, ya Gigamon diperlukan dalam skema untuk Zero Trust ini. Seperti itu. Terus apa kelebihan Gigamon dalam menerapkan Zero Trust model ini dibandingkan solusinya? Tadi Pak, kalau tidak ada Gigamon, kita tidak punya visibility. Kalau tidak punya visibility, gimana caranya kita untuk melakukan mengamankan environment kita. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk perhitungan license-nya, balik lagi Pak, kita harus melakukan sizing. Kebutuhan Bapak seperti apa, Bapak mau menerapkan topologi seperti apa, kita harus melihatnya terlebih dahulu. Setelah kita melihatnya, kita baru bisa melakukan sizing seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak. Kemudian dari Ibu Ajeng Anggreni, saya ingin bertanya, apabila WAF sudah ada fitur monitoring, apakah dengan ditambah Gigamon akan ada double monitoring atau ada perbedaan cara kerjanya? Oke, mungkin sebelumnya tadi saya sudah jawab di pertanyaan ini mungkin sama dengan pertanyaan Pak Novianto Wijaya. Jadi Gigamon ini sekali lagi bukan monitoring tools. Jadi Gigamon ini adalah membantu monitoring tools, feeding data, feeding paket. Seperti itu. Jadi dia tidak mereplace fungsi WAF atau fungsi monitoring tools, tapi membantu mengenhance fungsi WAF atau fungsi monitoring tools dengan cara memfilter paket yang masuk ke WAF ataupun fitur monitoring tools. Jadi secara fungsi berbeda dari WAF atau monitoring tools dengan Gigamon ini. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi, kemudian dari 3 pilihan, on-premise, physical atau virtual, dan virtual cloud-based, yang paling direkomendasikan yang mana? Oke, mungkin kita bisa lihat dulu study case-nya Ibu Ajeng ini seperti apa, ataupun kita harus lihat case-nya dulu, dan supaya kita bisa melakukan rekomendasi yang paling cocok yang mana. Jadi semuanya bagus, cuman kita akan lihat dulu case-nya seperti apa, supaya kita bisa menentukan yang mana yang lebih baik untuk case Ibu, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Bu Ajeng. Kemudian dari Pak Agus Gunawan, apakah Zero Trust dapat mencegah serangan dari ransomware, baik data yang disimpan di on-premise maupun di cloud? Bagaimana Gigamon dapat membantu hal tersebut? Oke, mungkin Denny bisa bantu. So Denny, there's a question. Can Gigamon do to prevent ransomware in on-premise or in cloud? So how Gigamon can help in Zero Trust architecture? Oh, okay. So jadi apakah peranan Gigamon dalam untuk membantu kan? Ya.
untuk membantu defend against ransomware. Ya. Tapi biasanya apa yang lacking bila ada ransomware, ada ransomware di dalam network, kan? Biasanya kita kurang visibility, kan? So kita tidak tahu sama ada malware yang sudah masuk, sama ada dia ada lateral movement kan tidak. Lateral movement maksudnya east-west traffic, east-west traffic ataupun dari cloud ke on-premise. So itu adalah I think one of the challenges visibility. So I think that is why with Gigamon, with the visibility dekat dalam cloud, virtual environment dekat on-premise dengan physical network. So dengan adanya traffic acquisition, abstraction layer, so jadi kita akan mengambil traffic dari semua sumber, right? So to make sure all the security tools yang sedia ada akan mendapat traffic yang sama, right? So jadi apakah for example, apakah challenges yang kita tidak tahu sama ada malware is inside the network or not? So sama ada dia ada lateral movement, kan? For example, let's say within dalam network, kan? So apabila monitoring tools ATP, so apakah ATP yang akan buat? Saya perlukan traffic. So apa biasanya yang paling cepat? Bagaimana kita dapatkan traffic dari network? Apa yang step yang paling cepat? Kita buat spam port saja. Kita buat spam port saja. Tapi ATP perlu spam port. SIEM nak spam port. APM nak spam port. NPM nak spam port. So berapa spam port yang kita boleh configure dekat kita punya switches, kan? Kita punya switches, kita punya router, access switch, etc. Virtual environment. Bagaimana kita dapatkan traffic dari cloud, kan? So sama ada cloud workloads, kan? So user access cloud workloads. So bagaimana kita nak, mengumpulkan semua traffic dari semua network sources. So that's where I think Gigamon boleh tolong. So kita boleh buat traffic acquisition dari cloud, dari network, dari virtual environment. So mana-mana security tools yang perlukan traffic, dia cuma perlu connect ke Gigamon saja untuk dapatkan traffic dari semua sumber ini. Oke, semoga menjawab ya Pak Agus. Kemudian ini Pak Yan Nurindra akan bantu jelasin sedikit mengenai DDoS di Gigamon dan posisi Gigamon dengan tools-tools yang lainnya. Silakan Pak Yan Nurindra. Rika mungkin dikasih akses, Pak Yan. Halo, Pak Yan Nurindra. Ya, Udah ya, halo. Ya, halo. saya coba share. Ya, silakan Pak Yan. Mau di-share screen tapi kok nggak bisa ya? Sebentar, Rika mungkin bolanya diberikan ke Pak Yan. Oke, silakan Pak Yan. Pak Yan, sudah. Jadi sebenarnya Sudah bisakah Gigamon. sharing screen-nya? Ya, kecil dulu ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Gigamon ini terletak di antara network infrastructure dan monitoring tool. Gigamon sendiri ini membagi monitor tool menurut fungsinya menjadi 5, yaitu Customer Experience Management, Network Performance Management, Application Performance Management, Network Forensic, dan Security Vulnerability Management. Jadi intinya Gigamon ini terletak di antara network infrastructure dan monitoring tool. Tidak untuk menggantikan kinerja dari antivirus dan monitoring tools. Hanya meng-enhance dari monitoring tools itu. Kemudian untuk yang tadi pertanyaan tentang deduplikasi ya. Bentar. Saya ingin bantu menambahkan bahwa deduplikasi ini Gigamon
menghilangkan paket-paket yang terduplikasi. Jadi hanya satu paket data yang diterima ketika ada duplikasi paket. Seperti ini. Jadi kemungkinan di network infrastruktur itu ada kemungkinan adanya kesalahan dari settingan dari switch, kemudian dari VLAN. Nah, itu memungkinkan adanya duplikat paket yang sangat banyak. Nah, dengan adanya Gigamon, kita hilangkan duplikat-duplikat paket itu. Yang nantinya akan mengalir ke monitoring tools, sehingga monitoring tools storage-nya lebih efisien dan lebih hemat. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Ian Nurinda atas tambahan informasinya. Masih ada satu pertanyaan terakhir nih dari Pak Yong Ong. Karena Zero Trust itu mengatakan trust to no one dan tidak mudah untuk dideploy, apakah diperlukan skill khusus? Mungkin Pak Riki atau Pak Dhani bisa bantu untuk deploy Gigamon, apakah diperlukan skill khusus? Oke, Iya. please Dani. Serius lu? Udah. Mungkin saya bantu jawab dulu ya Pak. Jadi untuk Zero Trust ini tidak hanya Gigamon, kita perlu perangkat-perangkat lain untuk saling terkoordinasi. Jadi memang sorry. Halo. Ya. Okay. Jadi untuk Zero Trust arsitektur ini tidak hanya Gigamon saja, diperlukan perangkat-perangkat lain seperti misalkan firewall, WAF, ataupun IPS, IDS, nah yang saling berkoordinasi untuk menjadi arsitektur Zero Trust ini. Jadi memang diperlukan koordinasi antar tiap perangkat dan jika harus diperlukan satu arsitek yang bisa mengkoordinasikan seperti untuk keseluruhan untuk deploy Zero Trust ini. Jadi kalau diperlukan skill khusus, memang diperlukan seorang arsitek yang mengerti untuk melakukan menjahit solusi-solusi security tadi. Dan Gigamon ditempatkan di paling pertama untuk fungsi sebagai fungsi visibility seperti itu. Jadi Zero Trust ini memang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa hanya dibebankan kepada Gigamon saja. Jadi diperlukan koordinasi antara tiap perangkat security, di mana Gigamon ditempatkan di paling pertama untuk visibility. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya dan itu pertanyaan terakhir. Nah, kita sekarang memasuki sesi lucky draw yang pertama. Oke, sebelum kuis kita masuki sesi lucky draw. Oke, panitia apakah sudah siap? Jangan lupa ya, nanti ada di sesi terakhir ada feedback form. Nah, untuk validasi pemenang lucky draw maupun pemenang kuis harus wajib mengisi lucky draw ya. Oke, panitia. Lucky draw pertama ini berhadiah satu buah mop robot vacuum cleaner. Jadi nggak usah nyapu-nyapu atau ngepel, nanti robotnya mengepel atau menyapu sendiri. Oke, sudah siap? Ya, satu pemenang untuk satu buah robot vacuum and mop. Silakan Rika, diputar, shuffle. Oke. Diputar. Oke, stop. Siapakah yang beruntung? Tolong dibacakan, Rika. Bapak Bambang Susilo. Oke, selamat kepada Bapak Bambang Susilo. Nanti jangan lupa isi feedback form-nya untuk diverifikasi datanya ya, Pak. Oke, selanjutnya kita masuki sesi kuis yang akan dipandu oleh tim kami, Bapak Riki dari MTech. Dan kuis ini berhadiah voucher OVO atau GoPay senilai 300.000, 200.000, dan 100.000 rupiah. Silakan, Bapak Riki.
Kita pakai quiz apa nih, Pak Riki? Ya, boleh di-share. Oke, sudah di-share nih. Bentar ya, saya on screen-nya dulu. Siap-siap, siap-siap. Oke. Yang menyimak pasti bisa menjawab dengan mudah ya, Pak Riki ya. Oke, nanti kuisnya terdiri dari 5 pertanyaan. Oke, mungkin saya beritahukan dulu gimana cara mengikuti kuis ini. Bapak Ibu silakan menggunakan handphone Bapak Ibu, buka web browsernya, ketik www.menti.com dan tuliskan masukkan kodenya 27036143. Oke, sudah ada 1, 2. Boleh Oke, jangan diinfo lupa. ya, boleh diinfokan Bu total peserta yang hadir saat ini? Total peserta sebentar. Ya, sebentar saya tutup dulu. Oke. Ada 105. Oke, ini di sini baru 26 yang sudah join, 27. Oke, kita tunggu sampai 100 ya, Bu ya. Ya. Oke, jangan lupa kodenya 27036143. Oke, sambil menunggu teman-teman join, jadi saya infokan lagi, ini ada 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini multiple choice, nanti tinggal dipilih aja. Jadi bagaimana cara menentukan siapa pemenangnya? Jadi jawaban yang paling benar dan paling cepat, dia akan dapat poin paling besar. Jadi sekali lagi, jawaban paling cepat dan paling benar. Benar aja belum tentu menjamin bisa menang ya Bu ya. Jadi harus cepat dan benar. Dan hanya ada 3 orang yang beruntung untuk dapat hadiah di kuis ini ya. Jadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi kita hanya ambil top 3 aja yang bisa akan dapat hadiah. Jadi hadiahnya lagi, sekali lagi saya infokan, juara 1 dapat 300.000, juara 2 dapat 200.000, dan juara 3 dapat 100.000 ya. Ya, tentunya divalidasi lagi ya pemenangnya Pak Riki ya. Oke, Karena ya. pemenangnya harus mengisi feedback form, kemudian menggunakan email bisnis email atau email company, jangan email pribadi ya. Kemudian nanti akan divalidasi berdasarkan KTP juga. Oke. Sekarang sudah 67, 68. Oke. Kita masih tunggu? Oke, kita tunggu. Mungkin kita tunggu sampai 70 gitu? Boleh. Ya. 69. Oke, mungkin bisa dimulai saja Pak Riki. Oke, saya mulai ya Bu. Oke, silahkan. Oke. Siap-siap ya teman-teman. Oke. Ya. Silakan dibacakan baca pertanyaannya dan sebentar lagi ada jawabannya. Tinggal dipilih aja. Oke, fungsi utama Gigamon bagi customer kecuali A. Mengatasi keterbatasan port, B. Menggantikan fungsi security tools, C. Mengurangi downtime, D. Mengurangi deduplikasi paket. Ayo, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang menyangkut pertanyaan ini. Oke, time's up. Oh. Oke, masih banyak ya yang menjawab A, C, dan D. Yang benar adalah menggantikan fungsi security tools karena di sini ada tulisan kecualinya. Iya. Okay. Ternyata banyak juga yang menjawab benar ya, ada 30 orang. Oke, berarti masih banyak yang memperhatikan nih. Iya. Kita lihat ya, siapa nih yang jawab paling benar dan paling cepat. Oke. Oke. Oh. Ternyata Pak Nanang nih, Pak Nanang Hari ini. Yang paling cepat dan paling benar. Kedua ada Bu Yanti Mariani dan ketiga Pak Indrawan Yoswanda. Untuk yang teman-teman yang lain, ayo jangan berkecil hati, masih ada 4 pertanyaan lagi, masih bisa berganti kok. Yang penting bisa jawab benar dan paling cepat. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Siap-siap pertanyaan kedua? Fungsi utama GigaSmart kecuali. Ingat ya, ada kecuali ini. Iya.
Kalau tadi memperhatikan presentasi Dani harusnya bisa jawab. Apakah itu packet slicing, masking, blocking port, header stripping, atau IP tunneling? Ayo, kecuali. Kecuali Cakap. Oke. Port blocking itu fungsinya dari firewall ya, Bu? Atau Bapak? Jadi kita tidak menggantikan fungsinya firewall. Oke. Cukup banyak yang menjawab benar, ada 19. Oke. Kita lihat Masih ya. banyak ini. Ya, Oke. kita lihat siapa yang benar ya dan paling cepat. Oke. Oke. Ternyata Pak El. El ini singkatan atau apa nih? Pak El. Pak Alif yang paling cepat. Oke, Pak Alif menyusul. Iya. Jadi sekarang untuk sementara Pak Alif yang paling cepat dan paling benar nih. Kedua Pak Eap dan ketiga Pak Agus. Ayo, kesempatan bagi yang lain masih ada nih. Yuk, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Ya. Ayo, siap-siap. Ayo, FM di GigaView FM kepanjangan dari gampang nih. Apakah facility maintenance, fungsional modul, frequency modulation, atau fabric manager? Oke, apa singkatannya? FM. Ini bukan Oke. radio ya, FM ya. Yang Bukan radio fabric FM manager ini. ya. Oke, kita lihat nih siapa yang paling benar. Wow, banyak juga nih. Ayo, ayo, ayo. Pak Ali Yusuf masih memimpin sementara. Oh, gantian Pak Ehab. Oh, Pak Ehab. Kedua Pak Bait Atlangga, ketiga Pak Agus. Oke. Masih ada kesempatan, masih ada 2 soal lagi. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Oke, pertanyaan keempat. Yang bukan kompetitor Gigamon di market network packet broker. Ayo. Ayo. Yang lainnya berarti kompetitor nih ya. Ya. Yang bukan berarti bukan kompetitor. Yang sisanya berarti kompetitor nih. Wah, cukup banyak juga ya yang tahu ya. Oke. Jadi 39. yang kompetitornya Gigamon tuh Ixia dan Netscape. Checkpoint itu temennya Gigamon. Karena kita saling mendukung. Dan kebetulan Entek juga distributornya Checkpoint. Kita saling bekerja sama, Pak. Oke. Kita Ternyata lihat. banyak yang menjawab betul. Ya, kita lihat ya. Siapa nih yang menjawab benar? Sementara Pak ya. Apakah tersusul Pak ya? Oh, tersusul Pak Bagit. Pak Bagit Erlangga nih yang benar. Kedua Pak Agus dan waduh Mr. X. Siapa nih Mr. X nih? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya, pertanyaan terakhir. Kesempatan nih bagi yang di bawah-bawahnya untuk menyusul. Siapa tahu bisa menggeser Pak Bait nih, Pak Agus dan Mr. X nih untuk mendapatkan hadiah. Oke, siap ya untuk pertanyaan terakhir. Oke, sebentar. Oke, last question. Siapakah yang melakukan approval untuk di-registration di Gagamon? Kalau tadi Bapak Ibu baca flyernya, ada gambarnya tuh. Kalau tahu jabatannya apa, nah dia tuh orangnya yang melakukan approval. Ayo. Udah dikasih clue-nya nih ya, udah dikasih contekan ya. Iya, dikasih contekan tuh. Nah lu. Masih banyak yang salah. Oke, jadi nanti yang approve itu Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ini sebagai Regional Sales Director di Indonesia. Nah, nanti dia akan melakukan approval untuk registration di Gigamon. Jadi yang menentukan apakah deal reg ini valid atau tidak beliau.
Jadi Pak Yusuf ini sebagai Regional Sales Director di Indonesia. Oke, kita lihat ya siapa yang menang. Oke. Siap? Oke. Siap-siap. Pak Bagit tetap menang atau tersusul? Waduh. Ada yang perubahan. Wah, tersusul. Jadi yang menang Pak Zen ya. Selamat kepada Pak Zen. Ya, tetap nih untuk juara kedua Pak Syamsuddin dan Pak Bagit, mohon maaf nih turun ke peringkat ketiga. Oke. Yang menang Pak Zen juara pertama, Pak Syamsuddin juara kedua, Pak Bagit Erlangga juara ketiga. Mohon dicatat. Oke, selamat. Selamat kepada Pak Zen. Juara pertama dapat 300.000, Pak Samsudin dapat voucher OVO GoPay 200.000 dan Pak Bagit Erlangga mendapat voucher OVO GoPay senilai 100.000. Tentunya kita akan validasi lagi pemenang ini dengan mengisi feedback form. Oke. Sudah selesai. Terima kasih Ricky untuk kuisnya. Kita sekarang memasuki sesi berikutnya yaitu feedback form. Ya. Selamat sekali lagi buat para pemenang. Mudah-mudahan masih bisa dapat hadiahnya ya. Selanjutnya masih ada satu kan, Bu? Ya, masih ada satu kali draw. Oke. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form. Itu feedback form ini sebagai masukan bagi kami untuk event supaya event kami ke depannya lebih baik lagi dan merupakan validasi untuk pemenang lucky draw maupun kuis. Jadi dan sebagai bentuk apresiasi kami memberikan voucher OVO atau GoPay senilai 50.000. Jadi Bapak Ibu yang tadi tidak menang lucky draw maupun kuis masih berhak mendapatkan voucher OVO atau GoPay. Dan syaratnya tentu ada ya, dengan register dan hadir event ini dari awal hingga akhir. Kemudian isi feedback form dengan email bisnis, akun OVO atau GoPay-nya valid, dan akan diverifikasi dengan KTP Bapak Ibu. Oke, proses transfer OVO atau GoPay 7-14 hari kerja. Silahkan scan barcode yang tampil di layar atau klik link yang ada di chatbot. Silakan. Kita berikan waktu beberapa menit ya. Oke. Bu Nindi, tadi feedback formnya no longer, tapi sudah saya buka kembali. Silakan untuk mengisi. Oke. Silakan diulang bagi Bapak Ibu yang tadi tidak bisa masuk ke feedback formnya. Silakan dicoba lagi. Silahkan di scan barcode-nya atau klik link yang ada di chatbot. Mohon maaf tidak bisa setel musik nih sambil menunggu. Karena nanti suara background-nya ikut masuk. Oke, kita masih berikan waktu. Sebentar. Mungkin Rika bisa disetelkan musik dari sana, Rika? Nggak ada background masuk, Bu. Ibu bisa silakan. Oke, coba saya coba ya. Ya, makanya jadi
Udah. Ya. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah mengisi semua feedback formnya ya. Kita lanjutkan dengan sesi lucky draw, sesi terakhir. Yaitu apa namanya? Panitia sudah siap? Sesi terakhir lucky draw diundi satu buah mop robot. Silakan Rika. Kita sampai di sesi lucky draw sesi kedua. Akan diundi satu buah mop robot vakum. Ya, satu buah robot vakum and mop. Silakan. Oke, diputar, stop. Siapakah yang berhasil mendapatkan Bapak Imam Bukhari? Selamat kepada Bapak Imam Bukhari. Jangan lupa ya Pak Imam, isi feedback formnya untuk validasi. Oke, terima kasih Rika untuk lucky draw-nya. Oke, dengan berakhirnya sesi lucky draw ini, maka berakhir pula BRK Live Webinar dengan tema Zero Trust Keeping Secure in a Transitional World. Kami ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir, tim dari Gigamon, MTech, dan juga BRK. Kami mohon maaf apabila penyelenggaraan event ini terdapat kesalahan maupun kekurangan. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan event ini semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai Gigamon, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Raymond Temi di raymond.temi@berka.co.id dan di situ dicantumkan nomor handphone Bapak Raymond juga. Silahkan Bapak Ibu menghubungi Bapak Raymond Temi. Dan mohon kesediaan Bapak Ibu juga untuk follow our social media, ada LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram maupun Twitter, dan Bapak Ibu bisa melihat solusi-solusi yang ada di BRK dengan klik website kami di www.berka.co.id. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di webinar kami berikutnya. Bye-bye.